Kira-kira potensi ancaman seperti apa sih yang bisa terjadi terhadap pertahanan dan keamanan di IKN yang baru nanti? Hai, welcome back to Isa Diary. Dalam video kali ini, aku bakal ngebahas tentang hal apa yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan Indonesia ke depannya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan video kali ini, aku mau disclaimer dulu kalau video ini aku buat sebagai pemenuhan nilai tugas dari mata kuliah masalah-masalah negara berkembang. Oke, tanpa berlama-lama, let's go study with me. Sejak menjadi ibu kota Indonesia sejak 79 tahun yang lalu, Jakarta ini dianggap telah banyak membawa masalah sosial budaya seperti kemiskinan dan juga premanisme yang terjadi di mana-mana di kota ini. Dan juga masalah-masalah besar lainnya seperti kemacetan, polusi, dan juga banjir. Berbagai masalah yang terjadi di Jakarta pada akhirnya mendorong pemerintahan Joko Widodo untuk mempertimbangkan pemindahan ibu kota negara dan sebagai hasil dari solusi yang paling efektif. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara atau IKN akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Secara spesifik, IKN akan pindah ke Kecamatan Sepaku yang terletak di persimpangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pemerintah juga mengklaim bahwa pemerataan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong dari relokasinya IKN ke Kalimantan Timur. Nah, pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa terhambat oleh aktivitas perusahaan dan pemerintah yang hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta. Setelah Kalimantan Timur terpilih sebagai ibu kota Indonesia berikutnya pada tahun 2019, sejumlah studi yang berkaitan dengan dampak lingkungan, faktor sosial budaya, keamanan negara, dan elemen ekonomi makro telah dibahas di berbagai media lokal. Namun, isu-isu seperti pertahanan dan keamanan dalam konteks studi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait dengan arsitektur geopolitik regional seringkali tidak dibahas. Dalam video kali ini, aku akan menganalisis mengenai potensi ancaman seperti apa yang bisa terjadi pada pertahanan dan keamanan di ibu kota negara yang baru nanti, serta saran bagaimana pemerintah harus mengambil tindakan terhadap potensi ancaman ini. So, mari kita ke inti pembahasan. Tidak diragukan lagi, ada beberapa kesulitan dalam memilih IKN di Kalimantan Timur yang perlu dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, terutama terkait masalah pertahanan dan keamanan di daerah sana. Nah, hambatan yang dihadapi oleh IKN yang baru saja dibentuk tentunya berbeda dengan yang dihadapi oleh DKI Jakarta. Kira-kira potensi ancaman seperti apa sih yang bisa terjadi terhadap pertahanan dan keamanan di IKN yang baru nanti? Salah satunya yaitu terorisme, yang menjadi salah satu bahaya nyata dari tantangan keamanan non-tradisional. Dan DKI Jakarta sebagai ibu kota tidak diragukan lagi memiliki sejumlah masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Maraknya kejahatan terorisme di DKI Jakarta tidak berarti bahwa kejahatan tersebut akan berhenti terjadi di IKN yang baru atau hanya terjadi di Jakarta. IKN baru juga memiliki potensi kejahatan yang sama, namun dengan beberapa perbedaan yang mencolok dan pada akhirnya membutuhkan tanggapan pemerintah yang pastinya juga berbeda. Kondisi di IKN baru secara umum aman dan lebih stabil dibandingkan di Jakarta.
Dari perspektif wilayah, tidak pernah ada aksi terorisme yang tercatat di wilayah IKN yang baru, yaitu wilayah sekitar Kecamatan Sepaku. Meskipun secara statistik wilayah IKN baru ini tidak pernah terjadi insiden terorisme, kemungkinan adanya organisasi teroris di Kalimantan Timur tidak dapat kita kesampingkan. Peristiwa terorisme pada tahun 2016 di Samarinda ketika Jamaah Ansharud Daulah atau JAD, salah satu dari 9 sel ISIS melakukan pengeboman di gereja Oikumene, memperkuat argumen tersebut. Contoh lainnya adalah penangkapan FJ, seorang terduga teroris oleh Densus 88 di Balikpapan pada tahun 2016. Ada desas-desus bahwa FJ terkait dengan pengeboman di Sarinah pada tahun yang sama. Meskipun relatif tidak terlalu rentan terhadap terorisme dibandingkan dengan Jakarta, ancaman terorisme masih menjadi masalah di Kalimantan Timur, dan hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kelompok-kelompok teroris militan menganggap Kalimantan Timur sangat menarik sebagai basis operasi mereka. Secara umum, ada 3 alasan utama mengapa Kalimantan ini dipilih sebagai salah satu titik fokus kegiatan terorisme di Asia Tenggara. Yang pertama, meskipun mencakup wilayah yang sangat luas, Kalimantan memiliki tingkat konsentrasi militer yang rendah. Lalu yang kedua, kondisi alam di wilayah Kalimantan ini sendiri sangat ideal untuk basis operasi terorisme karena kontur alamnya memiliki perbukitan dan juga hutan yang cukup luas. Lalu yang ketiga, Kalimantan Timur merupakan lokasi yang strategis karena dekat dengan daerah-daerah basis jaringan teroris lainnya di Asia Tenggara, seperti Mindanao dan Sabah. Lalu, ketiga hal tersebut tidak diragukan lagi merupakan ancaman bagi IKN yang baru nanti, yang secara fisik terletak di tengah hutan Kalimantan Timur dan cukup jauh dari kota-kota penyangga utama serta fasilitas pertahanan dan keamanan yang sudah ada saat ini. Lalu, kenapa pemerintah perlu meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah IKN yang baru? Dari sudut pandang realisme, pemerintah Indonesia harus memperkuat pertahanan dan keamanan di IKN yang baru, yaitu di Kalimantan Timur, terutama karena alasan yang berkaitan dengan keamanan nasional dan pertahanan terhadap ancaman dari luar. Realisme menekankan pentingnya pertahanan dan kekuatan militer sebagai alat utama untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Mengingat hal ini, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menghadirkan serangkaian risiko dan juga hambatan baru yang menuntut penerapan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Perspektif realisme juga menyoroti pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan di dalam IKN yang baru untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas dalam menghadapi ancaman eksternal dan domestik. Setiap tantangan yang mungkin muncul di wilayah baru dapat dicegah dengan kekuatan militer yang kuat dan strategi keamanan yang tepat. Kemudian, bagaimana pemerintah harus mengambil tindakan terkait potensi ancaman ini? Pemerintah harus menyusun kembali strategi kebijakan dalam menanggapi ancaman ini untuk membatasi dampaknya dan mengantisipasi secepat mungkin. Untuk menyaring para kombatan awal dari jaringan teroris di daerah tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan dengan memperkuat pasukan keamanan di perbatasan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan keamanan maritim, khususnya di Selat Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kapal-kapal ilegal yang mungkin membawa teroris dari luar Indonesia atau kapal-kapal yang menyamar sebagai pencari suaka, namun sebenarnya membawa kombatan. Terorisme dan masalah-masalah non-tradisional menjadi tantangan terbesar bagi IKN baru secara umum. Populasi akan tumbuh secara tiba-tiba karena proses migrasi yang ekstensif ke IKN yang baru. Membuat hal ini menjadi
lebih rumit dari yang kelihatannya. Akibat terciptanya kota baru yang lebih layak huni dibandingkan kota tempat mereka dilahirkan. Selain itu, kota ini berkembang menjadi kota baru yang menarik orang luar dengan janji kesejahteraan. Seiring dengan migrasi demografis ini, muncul pula pergerakan ancaman keamanan. Selain urbanisasi, warga negara Indonesia ada kemungkinan migrasi bagi warga negara asing tertentu, terutama mereka yang berada di sekitar IKN yang baru didirikan. Contohnya yaitu orang-orang dari warga negara asing seperti Malaysia yang berasal dari Sabah dan Sarawak atau dari Filipina Selatan. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan di ibu kota negara baru yaitu Kalimantan Timur. Semoga video ini bisa bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye!